Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Ilham Baris. Selamat datang di channel Promontis Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat, bahagia, dan dompetnya nggak tipis ya. Kali ini kita akan meneruskan lagi merangkum spoiler Naked Immortal episode 185 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Cerita berlanjut, perburuan belum usai, bahkan itu menjadi semakin menggila. Langit dan kehampaan dipenuhi cahaya dari ratusan kultivator yang terbang bagai meteor mengejar satu sosok tunggal, yaitu Wang Lin. Tubuh Wang Lin muncul di tengah kehampaan, terhuyung dengan wajah pucat. Seteguk darah menyembur dari mulutnya, membasahi jubah robek yang berkibar tertiup angin kehampaan. Tatapannya kelam, namun di balik sorot matanya, niat membunuh berkobar lebih panas dari sebelumnya. Kalau bukan karena armor kulit dewa kuno, aku sudah mati, gumamnya penuh amarah. Tanpa ragu, ia melesat beberapa puluh kaki ke depan, lalu menyatu kembali dengan dunia dan menghilang dalam sekejap. Tak ada penghalang lagi di depannya, dan energi asal di wilayah itu tenang. Namun Wang Lin tidak memilih kabur sejauh-jauhnya. Dia tahu selama wanita itu, Yao Bingyun, masih mengejarnya, maka cepat atau lambat dia akan ditemukan. Dan bahkan jika wanita itu tidak ada, Wang Lin tetap tak akan lari sejauh itu. Satu prinsip sederhana berakar dalam hatinya: jika kau tidak menyinggungku, aku tak akan menyinggungmu. Tapi jika kau mencariku, maka bersiaplah untuk mati. Wajah Wang Lin berubah dingin. Dengan satu kilatan tubuhnya kembali menyatu ke dunia. Di belakangnya, para pengejar telah melintasi batas antara domain barat dan utara. Mereka terbang cepat, mengaktifkan berbagai mantra peningkat kecepatan, seperti kawanan serigala lapar yang mencium bau darah. Aura niat membunuh mereka menyelimuti langit seperti pedang yang terhunus. Namun, sosok Wang Lin kini muncul di tempat yang sangat dikenalnya, domain utara. Inilah titik awal saat dia tiba dari sistem bintang aliansi. Perasaannya tenang, tidak terguncang. Kesadarannya menyebar luas, menyisir kehampaan. Tiba-tiba, riak spasial muncul di belakangnya. Wang Lin langsung melangkah masuk dan menghilang. Tepat saat Yao Bingyun muncul, terlambat sedetik. Mata wanita itu membara dengan niat membunuh. Ia mendengus dingin dan terus mengejar. Tak lama, gelombang cahaya menyusul di belakangnya. Rombongan kultivator dari keluarga Yao dan domain barat semua mengejar Wang Lin. Tapi Wang Lin tidak kabur sejauh mungkin. Ia sengaja memperlambat langkahnya. Ia menunggu. Kalian ingin membunuhku? Maka bersiaplah membayar harga mahal. Wajahnya menyeratkan kebengisan. Ia ingin membunuh mereka semua sekaligus, terutama wanita dingin itu yang juga menguasai kemampuan menyatu dengan dunia. Selama mereka terus mengejarnya, ia tak akan pernah punya waktu untuk beristirahat. Jadi satu-satunya pilihan adalah membunuh mereka. Bahkan jika perlu, ia akan membunuh seluruh keluarga para pengejarnya. Mereka sudah diperingatkan, tapi mereka memilih untuk mengabaikannya. Maka tak ada belas kasihan. Wang Lin mulai muncul berulang kali di domain utara. Setiap kemunculannya diiringi dengan pancaran kesadaran ilahi yang meluas mencari sesuatu. Namun, dia harus terus berpindah cepat. Jika terlalu lama, Yao Bingyun akan mengejarnya. Ini membuat kecepatannya melambat drastis dan para pengejarnya perlahan mulai menyusul. Namun, tak semua berani meneruskan. Kultivator asli domain utara mulai merasakan firasat buruk. Beberapa bahkan memilih mundur. Mereka tahu jika Sumu, si pembantai planet, mengamuk di sini, konsekuensinya akan sangat mengerikan. Meski begitu, sebagian masih tetap mengejar, mengabaikan kenyataan pahit itu. Wang Lin muncul di daerah dekat 5 planet utama domain utara. Ia mengenal tempat ini seperti punggung tangannya, terutama planet Ranyun, tempat ia pernah berdiam hampir 100 tahun. Kesadarannya menyapu ruang dan dalam sekejap matanya bersinar tajam. Ditemukan, masih di sini, masih di domain utara. Tubuh Wang Lin langsung berubah menjadi cahaya dan melesat menuju 5 planet utama. Di sana, sebuah keanehan menanti. Di samping 5 planet utama, terdapat bentuk kehidupan besar berbentuk oval, mengerikan, penuh dengan tentakel yang tak terhitung jumlahnya, yang melayang pelan di angkasa. Wujud itu telah lama bersemayam tanpa melukai siapapun. Lama-lama, puing-puing luar angkasa melekat padanya, menciptakan lapisan tanah tipis yang menyerupai planet. Namun, mereka yang tahu satu hal. Itu bukan planet kultivasi, itu adalah makhluk hidup, yaitu ular Moongazer Serpent. Sebuah eksistensi purba dan menyeramkan. Makhluk ini telah menjadi zona terlarang domain utara, diselimuti kabut hitam pekat dan hawa dingin yang menusuk tulang. Wang Lin muncul di luar kabut. Ia memandangi Moongazer Serpent penuh kewaspadaan, lalu masuk tanpa ragu-ragu. Sesaat setelah itu, Yao Bingyun muncul. Ia menatap kabut hitam tersebut dengan sorot tajam dan mendengus. Dia memancing kita ke sini. Dia pasti merencanakan sesuatu. Tatapannya menembus kabut, namun dia tetap tak melangkah gegabah. Tak lama kemudian, para kultivator dan anggota keluarga Yao tiba. Mereka yang berasal dari domain utara berubah pucat saat melihat planet buatan itu.
Itu bukan planet. Aku melihat makhluk itu berubah wujud sendiri dengan mataku. Itu adalah binatang buas. Bahkan jika tidak menyerang, tetap bukan sesuatu yang bisa dianggap enteng. Sumu, apa dia sengaja membawa kita ke sini untuk dijebak? Ketegangan menyelimuti langit. Namun di dalam kabut, Wang Lin sudah berdiri di atas tubuh Moongazer Serpent. Tanah di bawahnya retak. Tentakel-tentakel raksasa menggeliat pelan dari sela-sela retakan itu. Tak banyak berubah sejak terakhir kali ia datang. Namun kali ini ia datang bukan untuk meneliti, tapi untuk bertarung. Dengan senyum dingin, Wang Lin menyelam lebih dalam menuju bagian dalam tubuh raksasa itu, menuju tempat di mana tulang Moongazer Serpent pernah ia temukan. Ayo datang dan serang aku. Kalian ingin mengejarku sampai di sini? Kalau kalian sampai membuat Moongazer Serpent marah, maka permainan ini akan segera berakhir. Tatapan Wang Lin redup, namun penuh keyakinan mematikan. Hari ini yang memburu akan menjadi yang diburu. Jauh sebelum semua kultivator itu tiba, sebelum kabut tebal menyelimuti dan medan perang diam-diam terbentuk, Wang Lin sudah lebih dulu merancang semuanya. Begitu keluarga Yao dan para kultivator dari berbagai faksi mulai memburunya, sebuah ide berani muncul di benaknya. Ide untuk meminjam kekuatan dari eksistensi paling menyeramkan di domain utara, yaitu Moongazer Serpent. Makhluk purba yang tubuhnya membentuk sebuah planet. Makhluk yang pernah meninggalkan bekas mendalam di hati Wang Lin karena kekuatan mengerikannya yang bahkan bisa menelan harta dewa kuno. Jika makhluk ini bangkit, lalu apa artinya keluarga Yao dan faksi-faksi pengejar lainnya? Tak lebih dari semut di ladang badai. Tanpa membuang waktu, Wang Lin menyelam lebih dalam ke tubuh planet itu, menuju ke tempat tulang Moongazer berada. Dulu ia pernah mengambil separuh tulang itu, tapi harus menyerahkan sisanya. Kini ia kembali dengan tujuan yang berbeda. Tungku besar milik keserakahan di mangsa di sini, itu pasti peninggalan dewa kuno Toshi. Jantung Wang Lin berdebar keras saat mengingat benda itu. Dulu ia tak berani mengusir Moongazer Serpent lebih jauh, tapi kali ini ada umpan hidup berupa para pengejarnya. Jika mereka bisa memancing kemarahan sang ular raksasa, Wang Lin hanya perlu menyalakan percikan dan membakar semuanya. Ia menyebar kesadaran ilahi ke seluruh tubuh Moongazer Serpent sambil tetap bergerak cepat. Ia tahu betapa bahayanya bagian dalam makhluk ini. Moongazer Serpent kecil berkeliaran dan ia pernah nyaris tewas saat menghadapi salah satunya. Sementara itu di luar planet, langit dipenuhi kultivator yang mengitari Moongazer Serpent. Mereka semua tahu Sumu bukan orang biasa. Dia adalah pembantai planet. Satu kesalahan berarti kematian. Diskusi dan kabar dari domain utara cepat menyebar. Itu bukan planet, tapi binatang purba. Namun, binatang purba cibir seorang pria parubaya dari keluarga Yao. Apa yang bisa dia lakukan tanpa kemampuan menyerang? Yao Yunhai, anggota generasi ketiga keluarga Yao, berdiri di atas pedang terbang dengan angkuh. Baginya, makhluk ini tak lebih dari legenda kosong. Bahkan jika dia makhluk buas, kita bisa membunuhnya bersama. Yao Pingyun tidak berkata banyak, tapi matanya bersinar dingin dan ia langsung masuk ke dalam kabut. Gerakannya menjadi aba-aba bagi yang lain. Satu persatu, para kultivator menyusup ke dalam kabut hitam. Ada yang berhati-hati, ada yang gegabah. Mereka menyebarkan kesadaran ilahi dan karena tak menemukan ancaman langsung, mereka menyelam lebih dalam. Namun, begitu mereka menembus kabut, apa yang menyambut mereka bukanlah tanah biasa, tapi hamparan tentakel yang menggeliat dalam diam. Sebagian terkejut, sebagian mengabaikannya, dan sebagian terlalu dalam untuk mundur. Yao Pingyun mendarat di tanah dan menyelam ke bawah. Perasaan aneh mulai merayap, sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Aura makhluk ini membuat tubuhnya terasa berat. Di sisi lain, Yao Yunhai juga menyelam, menyerbu lapisan tanah seperti orang gila. Ratusan kultivator mengisi bagian dalam planet. Di luar, sisanya terus berjaga. Namun, kehadiran begitu banyak tubuh asing di dalam perut Moongazer Serpent memicu sesuatu. Riak, lemah, hampir tak terlihat, tapi cukup untuk membangunkan sesuatu yang sedang tertidur. Wang Lin yang menyusuri jalur tulang itu langsung berhenti. Ia merasakan riak itu. Matanya menyipit, senyum tipis muncul di wajahnya. Tanda-tanda kebangkitan. Bagus. Kalau begitu, mari ku bantu agar kau bangun lebih cepat. Matanya bersinar dingin. Ia melesat menuju bagian tulang paling sensitif yang dulu pernah ia hindari dengan sangat hati-hati. Tapi kali ini dia sengaja menginjaknya. Tiba-tiba tatapannya berubah, niat membunuh meledak dalam dirinya. Sementara itu, di bagian lain dari Moongazer, Yao Yunhai sedang mengamuk, menyebar kesadaran ilahi ke segala arah. Namun saat itulah aura dingin membekukan tulangnya. Sebuah retakan muncul di balik kelompok mereka. Aura mengerikan menyembur darinya. Duar! Seekor Moongazer Serpent kecil sepanjang 1000 kaki melesat seperti petir dari dalam retakan. Tentakelnya berhamburan bagai badai. Satu kultivator langsung dilahap hidup-hidup. Yang lain terpental sambil memuntahkan darah. Jiwa asal mereka melarikan diri
tapi ketakutan sudah memenuhi mata mereka. Itu terjadi terlalu cepat. Yao Yunhai mundur tergesa, membentuk segel dan bersiap membaca mantra. Namun, dari balik tanah, sosok Wang Lin muncul, diam-diam mematikan. Satu jari menembus punggung Yao Yunhai, langsung menarget jiwa asal. Terlambat, sudah terlambat. Yao Yunhai buru-buru menyerahkan tubuh dan hendak kabur dengan jiwa asal, tapi Wang Lin sudah menunggunya. Tangannya menyambar, memuat energi asal murni. Dan saat cambuk karma menghantam jiwa itu, segalanya berakhir. Teriakan kesakitan menggema. Tanpa ampun, Wang Lin menendang tubuh Yao Yunhai, melepaskan ledakan energi asal ke dalamnya. Duar. Tubuh itu meledak jadi kabut darah, menciptakan gelombang kejut yang menyentuh tubuh Moongazer Serpent. Planet pun bergetar. Makhluk purba itu terusik dan Wang Lin ia menyatu ke dalam kehampaan, menghilang tepat saat kekacauan dimulai. Setelah berhasil merebut jiwa asal Yao Yunhai, Wang Lin tanpa ragu memasukkannya ke dalam bendera jiwa yang tersembunyi dalam tas penyimpanannya. Tanpa membuang waktu, dia segera menghilang, menyatu dalam bayang-bayang. Namun dari belakang, seekor Moongazer Serpent raksasa dengan panjang lebih dari 1000 kaki melesat menghampiri, menyebarkan aura dingin yang membekukan udara sekelilingnya. Makhluk itu mencari jejak Wang Lin, lalu membuka mulutnya lebar-lebar, menghirup semua sisa aura yang tertinggal. Tubuh berselimut tentakelnya melingkar seakan menikmati aroma dari seorang kultivator kuat. Tapi hanya saat mulutnya menutup dan tubuhnya melesak ke dalam bumi yang dalam, lenyap begitu saja. Dari kejauhan, mata Wang Lin memantulkan cahaya tajam. Dia melaju menuju ujung tulang Moongazer Serpent dengan hati-hati, menyadari bahaya yang tersembunyi di dalam tubuh makhluk raksasa ini. Namun, menurut pemahamannya, selama dia tetap waspada, bagian dalam ular Moongazer jauh lebih aman daripada di luar, di mana pembalasan keluarga Yao bisa datang kapan saja. Kalau begitu, pikir Wang Lin, kenapa tidak saja aku bersembunyi di dalam tubuhnya? Jika keluarga Yao mengejarku, mereka harus berurusan dulu dengan makhluk buas ini. Dengan senyum dingin, Wang Lin melesat lebih dalam. Namun, Moongazer Serpent terlalu besar, membuat teleportasi mustahil di dalamnya. Kecepatannya pun terbatas karena harus terus menghindari jebakan alami di tubuh makhluk itu. Dan saat itulah bahaya datang. Sebuah kristal es biru melesat seperti kilat dan hampir mengenai tubuhnya. Wang Lin segera menghindar. Meskipun tidak mengenai langsung, hawa dingin dari kristal itu merambat ke tubuhnya, membuatnya nyaris membeku. Kau tidak bisa lari. Sebuah suara dingin menggema. Dari retakan besar di tanah, Yao Bingyun muncul dengan tatapan penuh pembunuhan. Kau telah membantai para kultivator tak bersalah di domain barat, katanya tajam. Hari ini, aku akan mengambil nyawamu. Wang Lin segera mundur, ia menghantam beberapa titik akupunktur di tubuhnya, melepaskan energi dingin yang mengganggu. Lalu dengan teriakan kecil, dia meludahkan energi asal esensi yang berubah menjadi pedang tajam dan terbang ke arah Yao Bingyun. Namun dengan tenang, Yao Bingyun membentuk segel dan menunjuk ke depan. Segera, udara di depannya membeku dan pedang energi Wang Lin pun ikut membatu, hancur menjadi serpihan es. Wajah Wang Lin mengeras, dia sadar bahwa kekuatan wanita ini jauh di atasnya. Tapi sebelum sempat ia melarikan diri lebih jauh, Yao Bingyun sudah menghilang ke dalam kabut es dan tiba-tiba muncul di depannya, menyerang dengan jari yang dipenuhi run darah. 10 siklus segel kerusakan jiwa. 9 segel berdarah muncul satu persatu dan menembus tempel penyegelan surgawi Wang Lin, menuju langsung ke jiwa asalnya. Wang Lin segera membalas dengan ratusan ribu run emas pelindung. Namun kekuatan segel itu terlalu besar. Akhirnya 4 dari 10 siklus berhasil menembus dan menghantam dadanya. Tubuh Wang Lin terguncang hebat, tapi ia bertahan. Sambil batuk darah, dia mundur jauh, menarik kembali stempelnya. Tatapan Yao Bingyun membara. Ini sudah kedua kalinya pria ini bertahan dari serangannya. Dia pasti memiliki harta surgawi yang melindungi jiwa asalnya, pikir Yao Bingyun dengan marah. Ia melesat kembali mengejar, namun Wang Lin justru menyerang lapisan lumpur di sisinya dengan tebasan surgawi. Getaran besar mengguncang tubuh Moongazer Serpent. Mata Yao Bingyun menyipit. Ular ini suka diam dan membenci kebisingan. Tebakan Wang Lin tepat. Moongazer Serpent mengaum dan menerobos dari dalam tanah, langsung mengejar Wang Lin, mengabaikan kehadiran Yao Bingyun sepenuhnya. Yao Bingyun terkejut, tapi saat dia mengejar Wang Lin, semua tentakel Moongazer Serpent tiba-tiba menyerangnya, seakan dia mencoba mencuri mainan kesayangannya. Di saat genting, Wang Lin memanggil pasangan Dao Layu, tulang binatang purba yang dipenuhi aura jahat. Aura kelabu menyebar cepat, memperkuat kekacauan. Yao Bingyun kini terjepit, dihadang oleh Wang Lin di depan dan diburu oleh Moongazer Serpent di belakang. Dalam kepanikan, Yao Bingyun mengeluarkan inti es biru, harta rahasia terakhirnya, dan menghancurkannya. Gelombang dingin yang ekstrim menyapu area ribuan kilometer. Bahkan tentakel Moongazer Serpent dan aura pasangan Dao Layu pun dibekukan.
Namun, tepat saat Yao Pingyun menggunakan pusaran es untuk melarikan diri, Wang Lin meluncurkan jurus pamungkasnya. Panggil angin. Angin hitam menggulung membentuk badai mematikan. Saat tubuh Yao Pingyun hampir menghilang dalam es, Wang Lin mengangkat jarinya. Berhenti. Waktu terasa berhenti sesaat. Momen singkat itu cukup. Angin hitam menerobos dan cerita teredam terdengar sebelum sosok Yao Pingyun benar-benar menghilang. Wang Lin tidak membuang waktu. Ia menarik kembali stempel penyegelan surgawi dan segera pergi, tidak menoleh sedikit pun. Setelah menempuh bahaya yang tak terhitung, akhirnya Wang Lin tiba di ujung tulang Mount Geyser Serpent, pusat koneksi saraf makhluk itu. Ia menemukan celah halus yang sebelumnya terbuka akibat pencabutan tulang. Bagi Mount Geyser Serpent, celah ini tak berarti, namun bagi Wang Lin itu seperti pintu menuju rahasia terdalam. Begitu masuk, ia terhenti. Di hadapannya terbentang ratusan benang merah seperti jaring laba-laba yang menyelimuti seluruh area. Wang Lin mengerutkan kening, lalu menjulurkan tangan, mencubit satu utas dan menariknya. Seluruh tubuh Mount Geyser Serpent terguncang. Kabut hitam tersedot kembali, debu dan kotoran berhamburan. Guncangan ini membuat tubuh makhluk purba itu mengeluarkan raungan dari zaman kuno. Suara yang membuat seluruh dunia bawah tanah bergetar. Mata Wang Lin menyala, ia tak lagi ragu. Dengan serangkaian tebasan surgawi, ia menghancurkan lebih banyak benang merah. Tubuh Mount Geyser Serpent terus menggeliat dan raungan purba itu menjadi semakin nyaring. Sesuatu yang besar sedang terbangun. Namun suara itu meski tak menggema keras mengandung kekuatan yang menembus langsung ke dalam jiwa asal. Para kultivator di luar planet hanya merasa sedikit tekanan. Namun bagi mereka yang masih berada di dalam planet, suara itu adalah mimpi buruk yang membangkitkan teror terdalam. Tubuh-tubuh gemetar, ketakutan yang lahir dari insting purba mulai menyebar liar. Bahkan para anggota keluarga Yao dan kultivator dari klan besar lainnya mulai kehilangan kendali. Gagasan pertama yang mencuat di benak semua orang, kabur. Satu persatu mereka melesat ke atas menuju permukaan. Beberapa yang sudah dekat dengan tanah berhasil menembus es tipis. Namun pada saat itu juga, tentakel mengerikan yang tak terhitung jumlahnya menyerbu keluar dari tanah. Tentakel-tentakel panjang itu mencambuk dan melilit, membentuk dinding hidup yang mencegah siapapun keluar. Kabut hitam menyeruak dari sela-sela tentakel. Tak ada jalan keluar. Mantra tidak berfungsi, harta sihir gagal total. Satu kultivator yang mencoba menerobos langsung ditangkap tentakel. Tubuhnya remuk tanpa ampun, jiwa asalnya diserap hidup-hidup. Adegan itu membuat udara seperti membeku. Para kultivator terpaku dilanda ketakutan yang tak bisa mereka redam. Dari balik dinding es, tubuh Yao Pingyun muncul. Begitu dia melangkah keluar, batuk. Seteguk darah hitam menyembur dari mulutnya. Wajahnya berubah pucat kehijauan. Garis hitam aneh merayap perlahan di bawah kulitnya. Apa? Mantra macam apa ini? Tubuhnya bergetar, darah hitam kembali memuncrat. Dia merasa dingin, lebih dingin dari kematian. Itu bukan dingin biasa. Sebagai kultivator es, dia seharusnya kebal terhadap hawa beku. Namun kini tubuhnya lemas. Energi asalnya menghilang setetes demi setetes. Sisa angin hitam yang mengendap dalam tubuhnya tidak bisa dia usir. Ekspresi Yao Pingyun berubah muram. Dia melesat ke permukaan dan melihatnya. Tentakel-tentakel yang menggeliat merangkak seperti makhluk hidup. Dan saat itu ia sadar. Matanya melebar, nafasnya tercekat. Ini adalah binatang buas yang menyerangku sebelumnya. Tentakel ini sama persis. Tapi sekarang ukurannya membesar tak terhingga. Wajahnya berubah sepenuhnya. Ketakutan mengerikan mencekeramnya hingga kulit kepalanya terasa mati rasa. Tubuhnya membeku oleh rasa dingin yang tak berasal dari luar, melainkan dari dalam hatinya. Retakan-retakan raksasa terbuka di seluruh permukaan. Batu-batu pecah, daratan bergetar. Raungan yang mengguncang jiwa terdengar dari kedalaman planet. Itu bukan sekedar suara, itu adalah panggilan kebangkitan. Di kedalaman, Wang Lin terus memotong benang-benang merah yang terjalin erat. Setiap kali tebasan surgawinya mengenai satu helai, tubuh Mount Geyser Serpent berguncang hebat. Benang merah semakin padat, namun tekad Wang Lin semakin membara. Lalu ia berhenti, di hadapannya tergantung satu benang merah sebesar tubuh manusia. Benang ini lebih tebal dari semua sebelumnya. Tanpa ragu, Wang Lin menyerbu ke depan dan keras, benang itu terkoyak. Raungan yang lebih liar menggema, seluruh planet mulai retak dari dalam. Aura kuno perlahan menyebar, seluruh permukaan mencair seperti kulit palsu yang terkelupas. Dan akhirnya wujud aslinya muncul. Sebuah monster oval raksasa tak bisa digambarkan dengan akal manusia. Itu adalah Mount Geyser Serpent, sosok binatang purba yang telah tidur sejak zaman sebelum surga runtuh. Aura kemarahan menyebar cepat. Mount Geyser Serpent telah terbangun dan matanya memancarkan kebencian terhadap segalanya. Wang Lin langsung menarik seluruh auranya, menyembunyikan keberadaannya. Dia duduk bersila dalam formasi meditasi, menunggu saat yang tepat. Wah!
Raungan menggema seperti badai petir yang tak terhitung jumlahnya. Suara itu menjalar seperti gelombang kejut ke segala arah. Para kultivator di permukaan langsung terpelanting mundur. Ketakutan menyelimuti setiap jiwa. Tak peduli seberapa tingkat kultivasi mereka, saat menghadapi binatang ini, semua terlihat kecil. Tentakel kembali melayang, bergoyang perlahan. Retakan terbuka lebih lebar dan dari dalam, kepala Moongazer Serpent muncul. Ini apa? Apa ini? Planet ini? Bukan planet. Ini makhluk buas. Sumu menjerat kita semua. Ini pembantaian. Cepat, kita harus mundur sekarang. Panik meledak. Setengah dari mereka langsung kabur ke segala arah. Di mata mereka, kecuali seseorang berada di puncak langkah kedua, tak ada yang bisa melawan makhluk ini. Namun, Moongazer Serpent baru saja bangun. Rasa marahnya bukan karena luka yang dalam, melainkan karena tidur nyenyaknya terganggu. Bagi makhluk purba ini, puluhan tahun hanyalah sekejap mata. Baru saja ia mulai tidur kembali, kini dibangunkan oleh makhluk-makhluk kecil yang menjijikkan. Amarahnya mendidih, dengan gerakan pelan, tubuhnya bergerak maju. Bagi dirinya, itu hanyalah sekedar bergerak, tapi bagi para kultivator yang menyaksikannya, itu adalah kiamat. Murid-murid dari seluruh sekte, matanya mengecil, roh mereka menggigil, dan langit seperti ikut bergetar dalam ketakutan. Dan cerita pun bersambung. Pesan dari episode ini, saat dunia mengejarmu tanpa ampun, jangan lari tanpa arah. Rancang langkahmu dan ubah tekanan jadi kekuatan. Seperti Wang Lin yang dikejar tapi akhirnya membuat semua pengejarnya gemetar. Ingat, yang sabar dan cerdas pada akhirnya akan menang. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kali ini sampai akhir. Saya Ilham Haris beserta seluruh jajaran leluhur sekte Purnomo The Series pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya dan gas cuy.